Jadi nggak akan bahas detail. Nah, mazhab digital marketing sebetulnya nggak jauh-jauh beda. Ini sebetulnya salah satu, tapi yang lebih suka yang ada yang kedua. Ini mazhab yang kedua ya. Ini lebih detail. Ini aja coba kita lihat ya. Kalau kita bicara digital marketing dan branding, kita harus paham dulu kita melakukan itu tujuan dan objektifnya apa gitu. Kalau tadi bicara personal ya oke, tujuannya saya ingin membranding diri saya seperti apa dilihat orang dan apa yang di-expect dengan kegiatan ini. Nah itu kita jelaskan tuh goalsnya seperti apa sama perusahaan dan umum. Kemudian baru kita identifikasi nih target yang mau kita promo itu di mana. Kita harus apakah di semua atau khusus di LinkedIn saja atau di mana? Ya kalau saya karena memang semua segmen saya masuk di semua segmen. Tapi kalau nggak mungkin cukup saya ada di IG saja atau di sama LinkedIn saja sama Facebook cukup ya, saya nggak perlu pakai YouTube bla bla, nggak usah misalnya. Nah kemudian baru kita menyebutkan kalau kita bicara kompetitor nih, bicara produk sama, kalau personal juga gitu, saingan saya siapa nih. Jadi kan kita harus membranding, membuat values kita sehingga kita kalau bicara profesional kita dicari orang gitu. Kemudian baru kita nyebutkan nanti masalah role dan sebagainya di dalam apa untuk membuat program. Kemudian kita baru desain nanti yang sebut. Nah, kayak tadi pertanyaanmu ada SEO, ada SEM. Kemudian baru kita nanti mainkan apakah dengan sosial medianya seperti apa. Kemudian yang penting lagi adalah konten. Ini kadang-kadang orang lupa. Kalau kita mau SEO-nya bagus, kita harus update konten rutin. Kalau ibaratnya di Facebook tuh harus selalu update gitu loh. Jangan udah dibuat terus nggak pernah diupdate, ya nanti nggak ketemu juga sama orang gitu ya. Itu kira algoritma, kayak itu kait dengan algoritma juga. Kemudian nanti baru ada mobile marketing, itu memang untuk company, dan email marketing. Nah yang penting lagi kelebihan digital itu mudah diukur. Nah itu yang menarik. Jadi kalau teman-teman udah biasa pakai Instagram ya, itu ada insight. Kalau Instagram bisnis atau fanpage itu ada insight itu, berapa banyak yang like, berapa banyak yang engage, berapa banyak yang like selama minggu ini, itu kelihatan pertumbuhannya. Nah itu kelebihan dari digital marketing. Dan kemudian ini fenomena nih tren 2019 sebetulnya ada yang baru. Nah sekarang digital marketing ini juga dipengaruhi dengan teknologi terbaru. Ada kaitan dengan AI, tadi udah cerita di depan. Ada messaging application yang makin populer, itu mempercepat dari promosi konten digital marketingnya. Kemudian ada juga disebut dengan, sekarang populer juga dengan search voice ya, dengan suara kita bisa mencari sesuatu. Kemudian juga mulai yang disebut dengan micro influencer. Jadi udah memang itu trennya begitu. Jadi orang lebih senang sekarang membayar atau menggunakan endorser atau influencer di baik atau di YouTube ataupun di Instagram atau di Facebook sekalipun. Ini yang lain ada. Nah, yang menarik juga udah model juga sekarang model live streaming. Jadi kalau dilihat di Facebook itu ibu-ibu itu jualan udah streaming ya. Itu salah satu juga trennya sekarang karena kaitannya dengan kecepatan internet, kemudahan jaringan dan sebagainya, itu membuat tren itu digital marketing seperti itu. Nah, ini salah satu framework yang tadi mau ceritakan. Jadi minimal nih ada di sinilah. Kita ada websitenya, ada Google My Business-nya, ada Facebook-nya atau fanpage-nya, ada Instagram-nya, ada Twitter, ada YouTube, kemudian ada yang lain, Pinterest dan sebagainya. Itu kalau bisa kita ada di situ. Ya. Kemudian ada SEO di tengah-tengahnya, bagaimana nanti kita mengelola. Tadi saya bilang off page sama on page ya. Nah, kemudian kalau ini bicara mau tambahin dengan marketplace, nah kira-kira juga begitu. Kita ada di beberapa marketplace yang mungkin relevan dengan produk kita. Nah, tambahan tadi saya bilang ada LinkedIn, misalnya ada Pinterest itu, atau mungkin ada chatting application dan sebagainya, kan ada Telegram sekarang. Itu bisa juga digunakan untuk mempercepat promotion atau apa istilahnya nih bicara promosi tempat produk kita, atau saya menyebutnya sih sosial media management atau sosial media marketing ya. Nah ini juga perlu kita pahami nih karakter masing-masing sosial media platform. Jadi kalau kita posting di sini itu dia usernya berapa, kemudian tren lebih banyak kemana. Kalau bisnis tuh mungkin cocok LinkedIn, kalau yang dengan video tuh lebih banyak, dan ini seperti apa di Instagram. Nah itu perlu juga kita pahami karakteristik ini. Ini simple ya. Jadi yang penting lagi juga misalnya gimana karakter kalau produknya ini kita harus ada di sini nggak gitu ya. Jadi ini menarik juga, perlu kita pahami sebagai pemahaman. Nah ini juga penting juga kalau bicara sosial media itu, karena setiap konten kita itu ada umurnya gitu ya. Jadi kalau Twitter tuh rata-rata 18 menit itu udah lewat gitu istilah.
di timeline secara umum ya, di timeline. Kemudian kalau Facebook 5 jam nih rata-rata ya, jadi plus minusnya. Nah yang paling lama itu adalah memang itu blog. Nah saya menarik nih, Pinterest nih juga lagi naik daun ya, saya nanti bisa lihatkan di best practice nanti kita tunjukin. Nah, kemudian tadi bicara SEO. Nah, ini SEO secara konsep teorinya seperti ini. Jadi, ini kaitannya kalau kita membuat website, ada website analisisnya, kemudian ada description seperti apa, kemudian klien tuh mau seperti apa, kemudian keywordnya yang mau dimainkan atau yang orang cari itu yang mau harus ada di website kita, kemudian content writingnya, kemudian website optimization itu adalah SEO, submission, dan sebagainya. Kemudian penting lagi link building. Saya nggak bahas ini agak teknis ya. Mungkin sebagai gambarannya SEO. Tapi yang paling mudah adalah SEO itu ada dua aja. Yang pertama yang disebut dengan off page, yang itu adalah dibantu oleh platformnya lah. Contoh, Ambo posting di YouTube, kemudian Ambo share di Facebook Ambo atau di Twitter, itu disebut dengan off page. Jadi kita mempromosikan konten ini di platform yang lain. Itu salah satu juga SEO, membantu bahwa konten kita makin dikenal orang, makin banyak yang tahu, itu disebut dengan off page. Atau yang disebut on page. On page itu adalah kita bagaimana mendeskripsikan konten kita, memberi caption yang bagus, kasih hashtag yang benar, itu adalah disebut dengan on page. Jadi contoh misalnya mau posting tentang digital marketing, ya ada penjelasan digital marketingnya. Jadi waktu orang cari digital marketing itu mudah-mudahan konten kita ditemukan orang. Kalau konten kita ditemukan orang, jadi kita juga ditemukan orang. Kan logika sederhananya begitu. Nanti menjelasin tentang algoritma. Nah, nanti lebih baik kita langsung ke best practice ya. Misalnya apa aja ini lebih enak. Nah, kemudian sebelum masuk best practice, kita lebih banyak memang orang kalau bicara digital marketing itu lebih banyak orang ini adalah SEO tadi. Nah, algoritma Google itu begini ya. Dia ibaratnya itu stepnya gini ya. Kalau ada kita nyari sesuatu, Google tuh akan memerintah atau karena dia search engine, dia akan disebut dengan crawling tuh, diubek-ubek lah bahasa kitanya, di crawling, habis itu baru diindeks sama dia. Jadi diindeks itu begini, mana yang orang ini sering dilihat orang nih, mana sering ditonton orang, mana yang sering dilihat orang, mana yang sering dicari orang. Nah itu diindeks sama dia. Nah itu baru di ranking, nanti keluarlah ranking nomor 1, nomor 2-nya gitu. Nah kalau itu yang paling banyak, itulah nomor 1-nya. Jadi begitu juga nama tadi, Mas Rizal misalnya, karena sering update konten, sering posting ini, sehingga ini yang sering ketemu sama orang, ya iya, dia nomor 1 gitu. Nah kira-kira analoginya begitulah di dalam digital marketing. Nanti best practice-nya bisa saya jelasin. Nah, kamu ingin lihat aja case tadi, ini referensinya, kelewat satu slide. Nah, kamu ingin langsung aja case tadi, kemarin daging udah mau cerita, ini ada sebetulnya yang memang perusahaan yang Ambo garap sendiri, kemudian Ambo jadi dari apa istilahnya tanggung jawab untuk marketingnya lah. Ya kalau gaya-gayanya marketing directornya lah, CMO-nya lah gitu ya. Jadi ada Nueva Digital Campus atau Kampus Online Indonesia kita nyebutnya itu, kemudian ada Spirit Inti Abadi itu distributor hasil vending Indonesia. Nah di bawah ini adalah keywordnya nih. Jadi kalau keyword itu kita tidak menyebutkan apa nama, mungkin ada Nueva, mungkin ada nama juga, mungkin, tapi yang tidak sebetulnya bukan yang kita kategori itu bagaimana orang tidak menyebut nama kita juga ketemu, itu salah satu kita nyebutnya keyword ya. Kemudian kalau bicara cashless vending, pada perusahaannya namanya kan Spirit Inti Abadi ya. Orang nggak akan mengerti Spirit Inti Abadi, yang orang cari adalah cashless vending Indonesia, atau cashless vending mesin Jakarta, cashless vending mesin BI standar, atau cashless mesin Surabaya, bla bla bla. Nah, bagaimana caranya kalau orang ngetik keyword itu yang ketemu mesin kita? Nah, itu yang disebut kekuatan dari digital marketing. Ya, mungkin langsung ini dulu, nanti coba ini langsung ke ke slide, maaf, masuk ke sini dulu. Jadi masih slideshow ya, ntar. Ini kita agak gaptek dikit. Jadi saya ganti slide-nya. Ada pertanyaan sampai sini dulu? Ada pertanyaan? Sebelum masuk ke best practice, ada nggak pertanyaan dari yang Ambo bagikan tadi, pertanyaan sebelum kita masuk ke live best practice? Dibuka aja mic. Ya. Nggak, individu bisa men-unmute kok. Ya, ada pertanyaan?
lanjut dulu, oke. Ada tanya aja. Ambo tanya aja. Ambo tanya. Boleh. Kalau untuk menguasai SEO itu technicality apa yang harus dipunyai? Kemampuan teknis apa yang harus dipunyai? Tentunya bukan, kita nggak perlu belajar coding ya Mas. Iya. Nggak perlu belajar coding, itu cuma belajar algoritma. Kemudian kita tahu tadi yang udah jelasin, kasih clue platform mana yang harus kita kuasai dan kita harus ada. Tadi misalnya kamu bicara YouTube, ya kalau bisa kita harus ada di YouTube biar kita cepat naiknya gitu lah bicaranya ya. Jadi kemudian itu kita misalnya tadi kenapa? Iya, lanjut aja. Ya. Nah, itu yang mau bilang, nanti yang mau jelasin tuh nanti di dalam best practice, nanti yang mau ini nanti ya. Jadi oke, nanti mau resume dulu ininya. Jadi nggak sampai harus menguasai HTML misalnya atau web analytics misalnya. Nggak usah. Itu untuk web developer itu, bukan untuk SEO. Jadi nggak perlu amat gitu ya. Nggak perlu, kalau mau boleh. Tapi kalau untuk Ambo sendiri, Ambo pernah belajar itu, tapi mumet Ambo nggak passion Ambo di situ. Ya udah, tapi Ambo bisa gitu loh. Ya, bisa. Batan yang kancang sama jadinya SEO gitu ya. Gini batan yang membuat satu produk boleh si ame ngerajuan nama paling capek nomor 1 beko awak semua kerajuan lah celik lah, oh kok kerajuan Mas Rizal kok kan iko kerajuannya ame kan gitu kan. Kira gitu. Nah, kemudian coba mau site lagi. Nah, kemudian Ambo coba langsung ke ini dulu deh, ke ini aja deh, ke langsung live, oke. Nah, lihat screen Ambo ya. Ya. Ini mau tutup aja. Jadi screen ini langsung ke Google aja. Biar turunin dulu. Nah, jadi kita akan lihat langsung nih. Jadi tadi case study-nya kan adalah ini masih sisa pencarian Ambo tadi nih. Ini kadang tadi mau dikasih PR nih, takut salah kan. Jadi oke, kita ambil contoh kawan-kawan tadi mau kasih tahu, kita cari katakanlah Digital Training Indonesia. Bukan Mas Rizal, bukan PT Sintola, perusahaan Ambo, pokok ini. Jadi contoh nih, Digital Training Indonesia, nih sering ini. Ya. Ada bukan perusahaan ya, ini salah satu contoh SEO ya. Nah, coba lihat. Hasilnya seperti ini nih. Kenapa ini? Karena saya menggunakan akun Google Ambo, jadi langsung keluar itu untuk update-nya seperti apa. Coba lihat, nomor 1 nih. Kalau kawan-kawan ingin cek, silahkan cek sendiri. Ya, itu kelihatan tuh. Ya. Jadi ini kelihatan tuh, di sampingnya ada produknya, di bawahnya ada update terakhirnya. Ini contoh nih, baru kemarin Ambo update. Nah, itu padahal orang nyarinya Digital Training Indonesia kan? Benar nggak? Iya. Number 1, Mike. Coba di UK kalau di UK sama nggak, Jo? Nah, mudah-mudahan paling nggak di halaman pertama lah, Mike. Sama Mbak Tabunya. Ketemu nggak Digital Marketing Training Indonesia? Ya, nomor 1. Nah, ya kan? Ya. Jadi itulah kekuatan dari SEO, atau dibalik. Oke ya, tadi kan digital training, atau sekarang dibalik, training digital Indonesia. Nah, sorry. Tadi digital training, tadi digital training ya. Sekarang kita balik dengan training digital Indonesia. Nih, hasil terbaru sama, masih nomor 1. Coba, bisa Mike menandingi Mike? Bisa, sama aja. Jadi itulah yang bilang SEO. Kamu nggak iklan, tapi kalau orang tahu tuh diklik bisa kayak, oh ini Mas Rizal. Minimal orang tahu ini kan nih. Ini Mas Rizal kan? Iya. Ya nggak? Iya. Diklik sama orang, oh ini dia ini. Ya kan? Itu di bawah baru kompetitor kita, terserah lah. Tapi paling tidak Ambo nomor 1 gitu kan. Kalau Mas Rizal Umar diketik gimana? Oh ini sama. Nih, ketik Mas Rizal Umar, sama aja. Hasilnya kayak gini, Mak. Tuh. Digital Marketing and Branding Mas Rizal Umar atau Mas Rizal Academy. Yeah. Silakan coba dicek di tempat Mike. Hasilnya sama nggak? Nggak sama, Jo. Hasilnya nggak sama. Yang keluar Ahmad Daryanto. Coba cari print screen-nya, Mike. Nggak curiga. Ya. Yang keluar Mas Rizal Umar, Managing Director PT Sintola Solusindo.
LinkedIn-nya yang pertama. Ya, sampo kan? Ya. Lah nyoblok di nama sedoya. Iya. Nah, itu contoh ya. Jadi itu sampai halaman kampe kalau nggak salah masih ambo, Mai. Baru orang lain beko satu, ya. Sampai halaman sampai tuh coba mau klik tuh. Orang kan tahu reputasinya kan. Kamu pernah ngajar Sulawesi Selatan gitu. Nih ada nih keluar nih, ya. Itulah yang mau bilang kekuatan digital marketing kawan-kawan. Jadi tidak heran kalau Ambo nanti misalnya Elzata minta Ambo jadi konsultan karena nyelihat Mas Rizal Umar ketemu reputasinya gitu loh. Ya namanya. Ya. Sampai ke halaman 5 malah, Jo. Nah, ya kan? Oke. Ada 4 lah ya. Kembali ke tadi. 4 ya. Nah, usah lah, Dad. Kau bicara digital marketing mah, Dad, jangan ditambah-tambah. Kau apa tabu tuh, kau. Oke. Ambo masuk ke nanti ada Jitma. Oke, sekarang kita masuk ke case study tadi, Nueva Digital Campus. Oke, case pertama nih, kita live aja coba. Coba Nueva Digital Campus. Ya. Nah, itu juga sama. Bagaimana Nueva Digital Campus tuh kalau orang cari, itu kelihatan profilingnya dia semua. Ini update terakhir nih, waktu kami meeting dengan BPJS. Nah, kuncinya tadi yang mau bilang, kita harus konsisten dan persisten mengupdate konten. Jadi kalau kita ingin ini baru update kemarin nih, kan gitu ya. Jadi kita kelihatan eksis, jadi semuanya ada tuh. Mulai dari websitenya, kemudian Facebooknya, kemudian Google site-nya, ada websitenya sekolah alamnya yang sebagai induk kami gitu ya. Kemudian ada bisnis site-nya, ada Instagram-nya, ada YouTube channel. Nah, itu yang saya bilang, itu namanya integrated digital marketing. Dikira ini paham ya? Jadi kalau kita dicari itu, kita kalau bisa ada di semua lini. Sampai ke Pinterest tuh, ada Pinterestnya. Tuh kan? Silakan dicek aja nanti. Kemudian kita sekarang nggak bicara Nueva. Ya, kita ingin buktikan orang selain Nueva, orang pasti nyari digital kampus aja lah gitu ya. Nah, digital kampus kan banyak di Indonesia, bukan hanya Nueva kan? Ada macam-macam tuh. Nah, tapi bagaimana caranya kalau orang cari itu Nueva masih nomor 1. Ayo. Ya kan? 1, 2 masih Nueva. Nomor 3 baru Unjani itu. Nah, ya kan? Tapi nomor 4 Unicom, tapi di bawahnya Nueva lagi. Ya kan? Di bawahnya ada Nueva lagi. Kira-kira begitulah ya. Nah, sama. Yang penting sebelah kanannya coba lihat. Jadi kira-kira kalau calon pelanggan kita atau calon konsumer kita melihat orang seperti ini kan mulai trust dia. Kita bicara namanya digital reputation tuh kelihatan di sini. Ajo, coba ketik videos Ajo, klik videos. Klik videos, oke. Ya. Okay. Sama. Nah, ini sama. Kami semua isinya. Ayo. Tanya cek boleh apa, Mas? Boleh ya. Kalau kita hire Mas Rizal ya untuk digital tapi dengan konten yang sama, dengan produk yang sama, bisa kalah tuh Nueva Digital Campus kita. Karena nggak untuk ini yang sama lah, untuk bisnis yang sama. Bisnis yang sama. Kalau ambo nama ngarajon tergantung inginnya ambo, mau ingin dua bergandeng-gandeng mau bisa atur. Oke. Jadi artinya itu kemampuan personal dalam membuat digital SEO ya gitu ya. Jadi bukan persaingan dari bisnisnya ya, tapi lebih banyak persaingan dari SEO engineer-nya gitu kan ya. Betul. Jadi kan orang kalau gini, anak-anak milenial kan gitu dah, ingin sekolah digital kan pastinya googling kan, benar nggak? Iya. Kira begitu, analoginya kan betul. Begitu. Ya, betul. Kalau ibaratnya orang pai ke pasar raya lah. Ini masuk dulu ke kadewa dulu dahen. Soalnya belanja itu indah, tentu tergantung konten awak kan gitu cerita. Paling tidak SEO itu mengarahkan orang ke tempat kita dulu. Nah, nanti baru strategi yang kedua bicara konten, bicara kualitas produk gitu ya, bicara nanti kualitas website kita. Kalau bagus, memang bagus, orang mau akan belanja di tempat kita. Analoginya begitu, Dan. Ya, betul, itulah betul. sebetulnya SEO itu kan showcase ya. Jadi karena anak-anak remaja itu atau kita orang-orang sekarang kan kalau nyari sesuatu kan pasti di googling terutama kan.
Ya nah, atau dia dapat offline pun pasti dia cek juga tuh. Oh dia nih katakanlah contoh, Ambo jadi narasumber, siapa sih Mas Rizal Umar nih? Atau mungkin dah Henry Josan, siapa sih Henry Josan, kan pasti begitu kan? Kira gitu Dan. Nah, oke, kita betul, lanjut. Oke. Ya betul sekali tuh. Ada pertanyaan gitu. Mana yang lebih kuat, brand atau SEO yang dibuat ini? Nah, menarik. Sebetulnya Bu tadi mau jelasin itu. Sebetulnya di dalam membangun digital marketing ada step-stepnya sebetulnya. Kau sebetulnya ilmunya agak mau ndak sado, kalau ndak tanya ndak mau buka sebetulnya ya. Iko agak rahasia sebetulnya step. Dalam mau jelasin sebetulnya dulu, tapi konsep pertama adalah kita bangun dulu, frameworknya adalah reputation dulu Dahen. Jadi reputation as company. Jadi kalau mau bicara Nueva, Ambo bangun reputation Nueva-nya dulu. Jadi Nueva Digital Campus kalau diketik orang kelihatan portfolio-nya itu sebut dengan kita membangun namanya reputation dulu. Setelah reputation baru nanti Ambo bangun kekuatan brandnya. Nah brandnya sendiri apa? Itu Nueva ya, as a brand. Ya, Nueva itu brandnya kami gitu ya. Kalau Digital Campus itu kan ada semacam description atau tambahan untuk tagline-nya aja lah semacam itu ya. Nah, dari situ setelah kita membangun brand reputation, terus kita ingin brand kita ingin dipersepsikan seperti apa. Berapa kali menyebutkan brand itu bukan merek ya. Brand itu adalah persepsi atau bagaimana orang melihat kita, atau kalau orang sebut nama kita, dia tahu tuh karakter kita. Oh, Nueva itu adalah kampus online yang baik, biayanya murah, dia bagus untuk entrepreneurship gitu ya. Kemudian mempunyai di sana orang-orang visioner semua. Nah, kita ingin bangun itu yang disebut branding tuh. Jadi asosiasi dengan dengan tentang kita itu yang kita sebut dengan brand. Logo salah satunya membantu itu. Tapi logo bukan brand. Jadi jangan salah nih ya. Ini ilmunya agak Evan dikit lah. Setelah itu buat, baru kita bangun namanya digital marketing. Ya. Kita bangunlah strateginya tadi, kita mau masuk di kanal mana, kita mau masuk apa saja, mau kita buat kontennya, YouTube-nya kah, flyer-nya kah, atau videonya, macam-macam, itu kita sebut digital marketing strategi. Tadi mau jelasin framework tadi kan. Nah setelah itu, kalau kita bicara bisnis, baru kita yang disebut dengan road to market. Road to market adalah kita mengharapkan dengan itu akan terjadi close sales istilahnya. Engagement nanti ujung-ujungnya lead, nanti dengan lead itu akan terjadi close sales. Nah itu sebetulnya stepnya itu Dan. Jadi saya ulangin, kita membangun reputation, membangun brand, membangun digital marketing, kemudian membangun road to marketnya atau eksekusi kita, bagaimana kita untuk sales engage dengan klien sehingga nanti kita bisa terjadinya revenue untuk bisnis kita. Kalau bicara panen segar misalnya lah, contoh kan gitu ya. Road to marketnya seperti apa? Kan sekarang online itu salah satu road to marketnya. Tapi nanti nggak menutup kemungkinan offline kan, dengan pendekatan kayaknya Horeca gitu ya, atau catering. Nah itu salah satu strategi road to market. Nah itu bisa kita komunikasikan secara digital. Kira gitu Dan, ini analogi gitulah ya. Jadi kayak panen segar nih. Panen segar tuh PT Panen Segarnya lah itu secara reputationnya kita bangun. Nah, oke, kebetulan brand sama ininya sama, bisa saja. Misalnya Coca-Cola dengan brandnya kebetulan sama, enggak masalah. Jadi kita juga bangun lebih mudah lagi tuh bangun brand sama dengan entity bisnisnya. Oke, Panen Segar is the business gitu ya. Nah baru nanti kita bangun digital marketing. Digital marketingnya apa? Orang kan nggak mencari panen segar kalau orang belum tahu. Yang orang cari adalah sayur online gitu ya, atau sayur online Jakarta, sayur online Bekasi, sayur online Depok. Nah itu yang kita sebut SEO. Nah sekarang kalau mau cek itu sayur panen segar lalu masuk kategori itu. Jadi kalau orang cari sayur online di Bandung itu belum ketemu sayur panen segar, masih baru ketemu tukang sayur, masih ketemu sayur box. Nah itu PR teman-teman di panen segar untuk mengurus itu tuh. Ya kalau Ambo sudah ngerjain terlalu inilah, mungkin adik-adik aja belajar nanti bisa kerjaan sendiri lah. Konsepnya simple sebetulnya. Nah kira gitu menjawab Dahen? Cukup? Mantap Mas Rizal. Itu nanti lain kolaborasi lain. Ya tenang aja lah. Kalau selama masih belajar gratis, tapi kalau lah di hire itu hitungannya per jam nanti Dan. Bisa tuh aman tuh.
Oke ya. Per menit itu kita bayar kan? Anda lah, per menit itu udah hand itu waktu masih di Petronas, nak kau dan bodoh. Itu engineer Petronas itu dan. Oke, kita kembali tadi. Tadi kan digital kampus, sekarang digital kampus Indonesia coba. Ya, digital kampus tadi udah. Kita masuk ini kita lihat aja langsung digital kampus Indonesia lagi. Nah, digital kampus Indonesia ini lebih spesifik Indonesia misalnya. Oke, hasilnya seperti apa? Nah, ini sama nih. Ketemunya kampus digital ini kebetulan Ambo juga yang buat nih. Dulu sebelum Ambo bangun Nueva, Ambo bangun Nueva di kampus digital Indonesia. Itu Mas Rizal juga punya Kerajo gitu. Ya. Nomor 2-nya baru Nueva, yang ketiga baru kampusnya. Tapi di bawahnya tetap Nueva. Tolong diperhatikan itu. Jadi 1, 2, 3-nya masuk Nueva, kemudian di bawahnya lagi. Tapi kita kan bicara Indonesia, ini udah kelihatan nih landscape di Indonesianya tuh. Nah kira-kira gitu. Nah kami tetap justru tugasnya digital marketing maintain ini. Gimana kita tetap nomor satu gitu. Jo, boleh bertanya Jo? Boleh. Bah, caranya aja bisa mengukur conversion rate dari. Nah, oke. Oke, kalau bicara conversion rate tergantung bisnis kategori, Mai. Ya, Ambo ambil contoh nanti yang enak nanti waktu kasusnya ini karena digital kampus ini masih secara marketnya kan baru growing istilahnya ya. Nah, contoh di sekarang nih pandemi nih, maaf aja. Ambo hampir setiap hari dapat permintaan untuk menjadi mitranya Nueva Digital Campus. Ini sederhana aja lah. Tadi ada sekolah ngubungin Ambo, dia punya murid. Tadi sederhananya agak bisnis real ya, live lah. Dia punya siswa 1.000. Dia bangun sistem dan mau tanya berapa bayar ini Pak. Bapak nggak usah repot-repot lah, pakai kampus saya, platform saya ini, Bapak unique name-nya gini, security bla bla, itu bahasa marketing lah. Itu udah untuk itu namanya road to market tuh. Jadi kita siapin flyer bla bla presentasi, udah saya jelasin, Bapak cukup bayar per siswanya 60.000 setiap bulan karena SPP-nya di sana tuh hampir 750.000. Bagi mereka peanut. Bagi orang tua pun nggak berat. Kenapa? Anak-anaknya mau sekolah di rumah, itu bisa menghemat transportasi dan sebagainya. Jadi sekolah pun bisa mendiskon uang sekolahnya dengan platform menggunakan platform kami. Jadi win-win semua. Ya maksud ya. Platform kami, Mike, kelebihannya adalah operasional cost kami sangat murah karena kami menggunakan IP statik. Ya, maksud Ambo aja maksud Ambo bagaimana aja bisa mengukur impact dari selalu di top page ke misalnya ke jumlah siswa yang mendaftar ke platform Ajo. Apakah Ajo punya survei gitu? Apakah Anda masuk ke sini pertama kali Anda search dulu di Google? Jadi itu yang bermaksud. Jadi betul. Oh ya, bagus. Mostly memang demikian, Mak. Jadi kami ada form setiap orang baru selalu di mana Anda ketahui Nueva Digital Campus. Ada mostly banyak Google, tapi ada juga karena jaringan sekolah alam. Jadi kami kan ada komunikasi itu ke sekolah alam ya. Ada juga yang melalui itu gitu ya. Tapi mostly yang kalau di luar jaringan sekolah alam itu rata-rata lewat Google. Iya. Yeah. Tambah nanti mungkin ada personal brand Ambo brand di LinkedIn atau di Facebook Ambo kan Ambo kasih digital stamp ya. Ada Nueva, pasti orang nanya nih, ini Mas Rizal CMO-nya Nueva. Oh iya, nanti dihubungin Japri ke Ambo kan gitu. Bisa dibilang mungkin 7. Kalau mau detail, sekarang apa? Bisa dibilang mungkin lebih dari 60% atau 70% gitu yang intake itu. Sekarang Ambo berani katakan 85%, Mike. Oh, tinggi ya? Tinggi sekali. Bahkan kalau bicara cashless spending itu hampir 95%. Orang tahunya dari digital. Nggak pernah karena Ambo enggak, itu memang dari digital mostly karena dia cari cashless spending, itu dia ketemu. Oke, Nueva Digital Campus cukup ya, kita masuk sekarang cashless spending biar menarik nih. Ya. Sekarang reputationnya apa? Ambo ketik aja nih, PT Spirit Inti Abadi tadi ya, ini bicara nih reputation ya. Nah, kalau orang ketik ini, kebalik PT Spirit ini boleh-boleh kalau di rumah kalau ini boleh dicek ya, jangan-jangan nih Mas Rizal di program nih bisa aja nih Ahmad bisa cek. Nah orang kalau ngetik ini terserah ini ya, kami ada untuk sementara nih kantornya salah satu nih di tempat saya, di ruko tempat saya, tapi sebetulnya kantor kami adalah di Cipondoh, tapi ini salah satu yang kita sebut SEO namanya lokal SEO, karena membuat 2 lokasi, ini kantor marketingnya sila Cicaknya gitu.
Sebetulnya kantor operation kami di Cipondo itu yang keluar adalah di tempat ruko tempat rumah ya. Nih Jalan Taman Asar nih, ya. Nah kemudian coba lihat tuh, ya. Kalau Spirit Inti Abadi keluar itu ada YouTube-nya. Nah kami bilang itulah kita bisa lihat YouTube-nya kenapa nomor 1. Karena kontennya selalu sering ambo update di YouTube karena engagement orang lebih suka, lebih mudah paham konten ini dengan menonton YouTube-nya. Sehingga yang paling populer itu adalah YouTube-nya memang. Di bawahnya baru ada Twitter-nya, baru ada Google Site-nya. Ini Google Site nih, sebelah ini adalah kaitannya Google Site. Kemudian di bawahnya lagi ada yang disebut dengan Pinterest, tadi saya cerita, ada baru Instagram-nya, baru Pinterest lain. Nah, ini kalau kita bicara reputation, dan itu tuh lihat di sini, ini selalu update nih. Jadi kalau teman-teman, kalau mau bicara digital marketing, every single days, kalau bisa kita ngupdate konten, minimal 1 postingan paling nggak. Boleh bertanya, Jo? Nggak masalah postingannya berulang. Oke, silakan. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan untuk istilahnya kalau tidak diupdate, itu berapa lama nggak diupdate sampai PT Spirit Inti Abadi ini nggak muncul lagi yang pertama gitu? Tergantung. Nih kalau kita udah multi platform, orang sampai kapanpun akan tetap ketemu, Mai. Cuman kalau bicara trust, orang kalau lihat kita nggak posting lagi satu tahun, orang kan percaya nggak perusahaannya masih ada gitu. Tapi dia tetap muncul di page nomor 1. Oh, tetap muncul. Karena ini kan selama Google-nya ada dan kita cross posting namanya, itu strategi cross posting kekuatannya itu. Jadi dia self generated namanya SEO-nya. Jadi dia tetap maintain, Mai. Jadi walaupun kita nggak update, tadi Ajo bilang harus selalu diupdate. Jadi walaupun nggak diupdate tiap hari karena kesibukan, tapi tetap aja bisa gitu. Bisa kalau itu. Nah, tapi kalau SEO hati-hati. Kalau persaingannya keras, kita yang tadi nomor 1 bisa nomor 5 gitu, Mike. Kalau rajin nggak update konten. Iya. Paham ya? Yap. Nah, ini kan kita sebut reputation. Nah, saya masuk kategori sekarang. Kategori itu keyword ya. Jadi keywordnya contoh. Mau masuk nih cashless vending mesin Indonesia. Nggak ada nama PT-mu kan? Nggak ada Spirit Inti Abadinya kan? Benar nggak? Iya. Orang nyari cashless vending kan Indonesia nih. Sorry, ini salah tekan ya. Nih, sini aja deh. Cashless vending mesin Indonesia nih. Nih. Hasilnya seperti ini coba. Jadi kalau orang nyari cashless vending di Indonesia, kayak Ari Kiniko, memaki-maki kompetitor ambo, tetap aja pas sobo perusahaan ambo. Iko di Google aja Jo atau di Yahoo juga kayak gitu? Silahkan di Yahoo, insya Allah hasilnya nggak jauh beda. Di YouTube silahkan, coba di Google YouTube search sama, coba aja. Tapi tetap karena di Indonesia yang pakai Google tuh 98%, ngapain mau mikirin Yahoo gitu kan? Iya. Benar nggak? Tapi mau pernah ngecek pakai Bing, pakai Bing ya, punyanya Microsoft itu sama. Coba deh cek kalau nggak percaya. Iya. Nah, coba orang bayangkan orang kategori pending, tapi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 sampai paling bawah itu cuman pesaing ini perusahaan Jepang nih ya. Itu paling 2 dan paling bawah coba. Halaman keduanya juga gitu. Tuh. Ya kan? Masih kami juga di atasnya. Nah, kira-kira orang kalau nyari vending percaya nggak? Nih memang profesional. Dia lihat lagi tuh, saya ngupdate tiap hari. Ini baru 20 jam yang lalu saya update misalnya gitu. Oh, nggak percaya dia lihat. Tanya ada Mas. Afdal, ya silakan. Iko kan kalau dicari ya selalu nomor 1, nomor 2 ya, termasuk Nueva, termasuk cashless spending gitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah korelasi setelah menjadi nomor 1 sampai nomor 3 di Google Search Iko, korelasi terhadap revenue-nya, terhadap katakanlah PO, terhadap deal itu linear nggak? Istola linear, ambo dapat order cuma dari sini doang, nggak pernah ambo presentasi ke perusahaan A, perusahaan nggak pernah. Jangan non linear aja ya. Ambo di rumah aja ke Raja Iko baru ambo branding 3 bulan lalu kawan, terus terang aja. Tapi coba lihat di ambo pernah share itu bahwa airport bandara Angkasa Pura mau pasang cashless vending machine, itu cashless vending mesin kami. Coba AP2 mau pasang cashless vending, itu produk dari kami, silakan dicek, itu ada tuh, coba aja googling deh. Ya.
Kemudian Asra kemarin ngubungin kami, ada Icitan, mungkin pernah dengar Icitan yang teh dari Thailand, itu juga ngontak kami. Semua itu dari internet, Abdal. Ya, oke. Terus pertanyaan selanjutnya kayak di YouTube, mau lihat salah satu dari Spirit Inti Abadi itu kan viewersnya 245. Iya. Nah, artinya kan jumlah informasi ya di sini ya, melalui Google Echo gitu ya. Tapi secara dunia kekinian untuk viewers itu kan mainnya lah